Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Sarip. Iya, yang Sarip ya. Surungin jaluk ngampurane, Nang. Aku arep aweh kabar mengenai Mahaguru Rengku Aswadala. Kojere kepengin sedurung perang nemoni Mahaguru dhisik. Betul ya. Ning sore ki ya, aku wis ngerti tempatnya ning endi, Nang. Nangan dike yang. Tahu apa yang? Atau? Ning alas Kebayeman. Lah, mumpung kesiki ana waktu, Kojere kepengin nemuni Mahaguru Rengku Aswadala. Makane kosi kita undang tekan ngene. Lah kos pada liren kabeh apurung. Sudah yang. Insyaallah siap. Terus kayak gini, Nang. Aku wis berusaha ngomong karo Pati babagan sing mengenai pusaka Sinancep ae, Nang. Mbok lagi kenang apa? Pati kowe esi kekeh wae bahwasane pusaka Keris Jagir Windaru kowe sing asli, Nang. Sinancep di sana yang Terkena sihir ya. Saya juga sudah membicarakan mengenai hal ini terhadap Eyang Tombro. Namun Eyang Tombro sampai sekarang itu belum bisa mendeteksi sihir macam apa yang mengenai dari dirinya Pati ya. Gue sing dikau dadi masalah kok siki, Nang. Mengke bengi dhewek arep perang. Sedangkan pihak Sekang Ikram Barawi wis mempersiapkan sekabehane. Nek dhewek kok kurang bala bantuan, apa maning kowe Patih sing biasa mimpin perang. Tapi ya wis ora apa-apa, Nang. Apa bae sing arep kedadeni ngarep aja disesali. Wani lawan, wani tanggung jawab. Ben masalah sing lagi dihadapi dari rampung. Amin. Penting aku punya rencana itu yang menemui Mahaguru Rengku Aswadala. Karena saya yakin di sana saya mendapatkan pencerahan untuk mengenai nanti malam. Ya, nek emang tujuannya kau sedurung perang nemuni Mahaguru Rengku Aswadala. Kau sing ngetut nanyong bae. Tegawan yung kabeh ben nyingget waktu, Nang. Siap ya. Ya, ayo. Wis pada siap kabeh apa orang? Pada tiger air pot yang. Bos. Mana pada merek pada cekelar kabeh. Oh iya yang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cekelan sing benar. Goyang kok ngocet yang. Ngocet cekalan kun. Cekalan. Anu yang Kun cekalan kun. Pada kutul kabeh apa lagi ya? kutul yang. Di sini hujan yang. Ini hujan ya. Ya, Nang. Sembedok hujan yang. Ya alhamdulillah, semoga bae udan iki kowe berkah ben masalah dewek lagi dihadapi rampung. Amin. Kenang apa kok? Apa jalan seperti itu yang namanya cuma omber begini ya. Ya pikiran aku sing penting cepet putul ben orang buang-buang waktu sing sia-sia. Lah iki Nang. Umahe kowe nang sebelah kanan kene. Ora tosang kene. Yo sengaja orang langsung tekan umahe, mbok ngageti mbok apa ning kana. Dadi kok teka maringana. Kabeh makhluk ning kene juga ngerti umahe Rengku Aswadala kene. Yo ngarep bagian narik Patih, nyadang Patih. Mbok ngasih kuwi ning kanane jebakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan. Dari sini. Ini bisa ya. Bayam. Apa mas? Mari ngisi ya. Ayo cepat. Mari ngisi ya.
Ini apa? Ini gitu, Bang. Kayu mah. Ini tuh gini ini. Hancur. Hancur juga, Mas. Oh, kecil ya? Iya, memang. Apa? Celuk, sudah di wilayah itu. Tarik dos, tarik dos, tarik. Tarik dos. Orang baik. Wah, ngaku orang baik. Kalau dia bukan, saya orang baik tuh. Assalamualaikum. Inilah. Kemari lah makhluk. Bukan saya. Saya tidak ikut campur. Mungkin malahnya kena dosa. Kami nggak bakalan ngapa-ngapain sebenarnya, cuma bertanya-tanya sedikit. Sini. Ya, kami cuma bertanya. Nah, tenang. Kenapa rumah ini pada roboh? Apa yang terjadi, Tuan? Apa mereka bukan korban kalian? Bukan. Saya saudaranya Maghrur Waswadala. Ini rumahnya Rengku Waswadala kan? Iya. Apa yang telah terjadi? Saya benar-benar ketakutan. Kejadian itu kejadiannya sangat singkat, tapi benar-benar di depan mata saya. Apa yang telah terjadi? Kok bisa ceritakan secara jelas atau tidak? Seperti ini. Waktu saya tidak sengaja melewati perguruan tinggi, ada beberapa suara yang gemuruh. Saya penasaran melihat apa yang terjadi di sini. Ya. Lalu Ternyata ada sosok perempuan yang membantai si Rengku Waswadala itu. Kejam sekali. Astagfirullahaladzim. Perempuan. Hanya dia sendiri? Ada beberapa pasukan, tapi dipimpin oleh perempuan itu. Kenapa saya tidak seperti itu? Karena sekali dia memerintahkan pengikutnya langsung menyerang. Terus keadaan dari Rengku Waswadala? Saya kira dia berhasil. Kalau misalnya dia tidak selamat, gimana keadaannya? Terakhir saya melihat pembantaian waktu si Rengku Waswadala itu dibawa di belakang rumah. Terakhir kamu lihat? Terakhir saya lihat, karena bukan hanya satu atau dua makhluk yang menyerangnya. Tapi banyak. Bersama itu sosok wanita yang sangat kejam. Selain Rengku Waswadala yang tinggal di rumah ini siapa saja? Yang saya tahu, dia hanya tinggal sendiri. Kemarin berarti kan sempat mengantarkan ini. Setelah itu naik kode mungkin beserta jajarannya datang ke sini lu mau berangkat. Ini kalau lu bilang. Baiklah, di mana belakang rumahnya? Tunjukkan. Jalan ke atas. Di situ adalah belakang rumah dari Rengku. Terima kasih banyak. Kenapa telat itu? Ya Allah. Telat. Ini kasih pramuka telat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah. Darah.
Mas. Gue, dik. Kita nggak. Ya kelihatan itu dok mas. Petik be mas. Buku loh. Lebih jelas gitu. Coba kau di rumah, emang di rumah. Mas kena tangan be. Kayak si sekerpat ya. Astagfirullah. Kau di rumah kok. Gigi, mas. Dua. Astagfirullah. Tembok kabeh ya kayak. Titik. Berarti ini kayaknya mas lokasi gini. Astagfirullah, kakinya apa ki, Bur? Hah? Kaki mati, sikil. Kaki. Ya Allah. Astagfirullah. Ini sampai kelempar-lempar kabel. Iya mas ya. Ini darahnya mas. Nih mas. Oh, telat lagi. Telat mana mas? Bisa telat ya. Apa telat? Berarti kan pinternya kita disibukkan di jalan, ini di pantai, Aju Pramosa di pantai. Memang harus masuk rencana. Astagfirullah. Iya. Tapi dalam pengaruh Aju Pramosa. Astagfirullah. Mas. Allah Akbar. Das. Ini kikil parang kok. Mas, apa mas? Aku bilang paham ki. Ini kan jalan balang sedang mari ngono kok. Ini kan jalan balang sedang mari ngene kok. Ini betul kan? Iya kayak. Pas ya putih sih. Fika. Allah Akbar. Assalamualaikum. Iya. Tarik be mas. Ditanyain jawab enggak mas? Orang. Aku kena mas. Bang. Mas Ali. Bocah ngobok. Bocah. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Apa? Kandang itu hilang. Terus berada di pinggang jenengan. Saya berterima kasih padamu manusia. Selendang yang kau pegang itu sebenarnya adalah perwujudan dari saya. Hah? Maksudnya? Lebih tepatnya, saya berterima kasih kepadamu karena secara tidak sengaja kau sudah melepaskan kutukan yang selama ini ada pada diri saya. Maksudnya kemana saya kurang paham. Apa jenengan ngomong apa ini malah bingung kan? Manusia, ketahuilah, Suara lirik. selendang yang kau kenakan itu yang membawamu dan menuntunmu hingga sampai ke kediaman Tuan Guru Rengku Aswadala. Selendang itu adalah perwujudan dari diriku. Kamu adalah bentuk dari selendang. Benar. Namun sebenarnya perwujudan saya menjadi selendang bukanlah keinginan saya, melainkan itu hanya kutukan. Kenapa jenengan dikutuk menjadi selendang? Ceritanya sangat panjang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Minghania. Putri Minghania. Saya adalah putri dari kerajaan Sumunar yang berada di atas langit. Saya bagian dari bangsa Aun. Bangsa Aun. Nah, cerita mengapa saya bisa menjadi selendang seperti itu dan bisa
berada di bumi cukup panjang. Namun saya akan menceritakannya singkat padamu. Dulu, saya adalah seorang putri dari beberapa bersaudara. Saya salah satu putri yang ada di sana, di kerajaan Sumunan. Suatu ketika, entah apa yang menjadi masalah saya, tiba-tiba saya terkena masalah, yaitu penyakit gatal di seluruh tubuh saya. Berbulan-bulan sampai bertahun-tahun saya harus menanggung dan merasakan gatal yang sangat luar biasa di badan saya. Ditambah lagi saya difitnah oleh saudara saya sendiri bahwasanya adanya saya terkena penyakit gatal yang menempel di badan saya ini karena hubungan terlarang antara saya dan makhluk bumi. Bangsamu dan makhluk yang tinggal di bumi. Benar. Sedangkan selama ini di kerajaan Sumunar dan di bangsa Aun itu beranggapan bahwasanya bumi adalah tempat ataupun sumber penyakit. Bangsa Aun sangat dilarang berhubungan atau memiliki hubungan khusus dengan bangsa bumi, karena itu adalah suatu aib yang sangat menjijikkan di kalangan saya. Saya difitnah, saya diceritakan yang tidak-tidak ke seluruh kerajaan, sampai ayahanda saya tahu cerita tersebut. Walaupun cerita itu benar-benar bohong, benar-benar dusta, namun seisi kerajaan, terutama ayah saya, beliau mempercayainya. Beliau mempercayai adanya saya terkena penyakit gatal karena saya sudah berhubungan dengan makhluk bumi. Padahal selama saya hidup tidak pernah sekalipun saya berhubungan dengan makhluk bumi. Jangankan berhubungan manusia, untuk turun dan menginjakkan kaki di tanah yang disebut bumi ini, itu saya belum pernah. Nah, hubungannya dengan ada kaitannya manusia. Setelah fitnah yang bertubi-tubi menyerang saya dan penyakit yang menyerang saya, karena desakan dari warga dan bangsa Aun itu sendiri, di wilayah kerajaan Sumunar mendesak ayah saya untuk membuang saya. Karena ayah saya sudah menanggung malu, cerita yang disebarkan sudah sampai kemana-mana. Ayah saya menurunkan saya dengan sangat marah. Dia mengutuk saya menjadi sehelai selendang. Sehelai selendang, dan saya hanya dibekali sebongkah batu, yang mana batu itu adalah kunci untuk saya bisa terbebas dari kutukan selendang itu. Singkat cerita, saya diturunkanlah ke bumi. Awal saya diturunkan ke bumi, saya terjatuh bersama batu yang memang itu adalah bekal dari ayah saya, di samping sosok makhluk yang sedang bertapa. Saya terjatuh bersama dengan batu itu. Lalu petapa itu bangun dari tapanya. Saya dibawa beserta batu yang menemani saya itu ke suatu tempat, yaitu tempat yang kau indah sekarang. Dan petapa yang membawa batu yang menjadi teman saya itu adalah Tuan Guru Rengku Aswadala. apa?
Oh berarti dengan ditemukan oleh Mahaguru Rengku Aswajana. Benar. Namun hingga akhir hayatnya Rengku Aswajana tidak tahu bahwasanya selendang yang dia temukan bersama batu itu adalah sesosok makhluk seperti saya. Yang dia tahu itu hanyalah sehelai selendang yang terjatuh dengan batu tersebut. Tunggu, apa ada kaitannya dengan keris Jagara Windaru? Karena kenapa ketika keris Jagara Windaru pergi, saya kok dikasih selendang untuk mengendalikan? Benar, pernyataanmu memang benar manusia. Itu semua ada kaitannya. Sebenarnya ayah saya memberikan batu untuk bekal saya, untuk teman saya selama saya dicampakkan di bumi. Itu karena batu itu mengandung sebuah ramuan ataupun cairan di dalam batu tersebut. Dengan harapan air hujan akan mengikis batu itu. Dan keluarlah ramuan ataupun cairan yang ada di dalam batu itu hingga mengenai selendang. Air atau ramuan ataupun cairan yang nantinya akan mengenai selendang ataupun diri saya, itu nantinya yang akan membebaskan saya dari kutukan yang sudah diberikan ayah saya terhadap saya. Namun ceritanya bukan seperti yang saya harapkan. Batu itu justru dibawa oleh Tuan Guru Rengku Aswajana dan dijadikan sebuah senjata ataupun pusaka. Oh iya, berarti keris Jagara Windaru adalah batu yang dari kayangan yang dibuat pusaka menjadi keris itu, yaitu batu yang menemani selendang yang menjadi jenengan ini. Benar sekali manusia. Lalu jika memang kau dikutuk dan ditemani batu, kau tadi mengatakan di dalamnya ada cairan. Benar. Syarat untuk membebaskan kutukanmu? Selendang ataupun diri saya ini harus terkena cairan yang ada di dalam batu itu. Sedangkan cairan itu ada di dalam batu. Dengan cara apa batu itu akan... Saya baru mengingat ketika kau menyelamatkan saya dan merubah saya ataupun menepaskan kutukan saya. Selama Tuan Guru Rengku Aswajana menempa batu itu hingga menjadi pusaka, itu memakan waktu cukup lama. Sampai pada masa Tuan Guru Rengku Aswajana mengasah pusaka itu hingga sampai tajam. Itu berada di belakang rumahnya, yaitu tempat ini. Oh berarti cairan itu mungkin biasa terbuang di sini. Lebih tepatnya cairan itu membuat tanaman kelabu merah yang ada di hadapanmu ini menjadi subur. Oh, ini sampai ya. Kau tadi melemparkan saya yang dalam bentuk selendang dan mengenai keladi merah itu. Tanpa diduga, kutukan yang selama ini membelenggu saya dalam bentuk selendang itu terlepas dan mengembalikan wujud asli saya yang seperti ini, manusia. Saya juga paham betul siapa saja yang datang ke tempat ini. Dua murid kesayangan dari Tuan Guru Rengku Aswajana juga saya tahu dan mengenalnya. Hanya saja mereka tidak tahu bahwasanya saya adalah seorang makhluk. Tapi kan Mahaguru sudah bicara ya. Sebenarnya kedatangan saya menuju ke sini itu sangat penting itu untuk bertemu dengan Mahaguru karena saya harus menyelesaikan permasalahannya. Sungguh saya benar-benar teriris hati saya, manusia, ketika saya menyaksikan langsung pembantaian dan merasakan, saya mendapatkan gambaran secara langsung ketika pembantaian terhadap Guru Rengku Aswajana itu benar-benar terekam jelas di depan mata saya. Walaupun ketika itu saya berada di tanganmu, tetapi saya merasakan betul dan melihat sangat jelas
Saya menangis tidak bisa melakukan apapun. Padahal selama ini Rembu Aswadalah lah yang sudah menjaga saya, yang sudah menyimpan saya dengan baik hingga sampai akhir hayatnya. Saya tidak bisa mengucapkan terima kasih sedikit pun dalam bentuk saya yang seperti ini. Saya benar-benar berterima kasih kepada manusia karena ketidaksengajaanmu sudah membuat kutukan saya ini menghilang. Sebenarnya masalah apa yang sedang kau hadapi? Apakah kematian dari Aji Pramusa itu ada sangkutannya dengan masalahmu? Tentunya. Sebenarnya film Tanah Terong tahu atau tidak mendengar? Pikiran Barawi lah dalam dibalik matinya Maguru, dibalik matinya Aji Pramusa. Sedangkan yang punya masalah besar sebenarnya saya. Jadi mungkin saya tidak memiliki banyak waktu di sini karena kedatangan saya ingin bertemu dengan Mahaguru, namun Mahaguru tidak ada. Mungkin saya akan pulang untuk menyelesaikan masalah saya terlebih dahulu. Kok bisa? Saya selama ini dirawat oleh Mahaguru Rembu Aswadalah. Namun dengan cara apa, Tuan Putri? Apa namanya sih? Kita tidak memiliki waktu banyak. Seperti ini, sebagai tanda balas budi saya terhadap Tuan Guru Rembu Aswadalah, saya akan membantu kalian untuk merebut pusaka yang sudah dibuat Tuan Rembu Aswadalah. Kau bisa merebutnya dari tangan Ikram Barawi, karena bagaimanapun juga dia adalah teman pertama saya semenjak saya diturunkan ke bumi. Saya akan merubah saya kembali dalam bentuk selendang. Nantinya kau akan bisa gunakan selendang ataupun saya untuk merebut pusaka itu. Cukup kau limitkan saja ke tanganmu ketika kau dalam kondisi bertarung dengan Ikram Barawi dan ingin merebut pusaka itu. Kau lilitkan ketika dalam pertarungan. Kemungkinan besar Ikram Barawi sekarang sudah bertambah kuat. Semoga saja adanya saya berubah bentuk lagi menjadi selendang itu bisa membantu dirimu menambahkan kekuatan untuk supaya kau mampu mendapatkan keris itu, dan keris itu bisa kembali di sisi saya dan menjadi teman saya di sini. Baiklah, seperti itu. Terima kasih. Daun pelati itu film apa, Mas? gunakanlah saya. Lilitkanlah ke tangannya Saat bertarung. Yo, cepat. Kajian Pak. Alah, ini kan apa, Gek? Belum beli.